Kita akan melanjutkan bacaan kitab As-Siyam karangan Syekh Abdullah Sirajuddin. Kita sudah sampai di halaman 54 ya. Salatut tarawih. Pembahasan ini akan menerangkan tentang salat tarawih, keutamaan salat tarawih, daliluha wa fadluha, dalil dan keutamaan salat tarawih. Fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Bukhari wa Muslim dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan salat, ya di sini tarawih, maka dan itu ia lakukan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa rawan Nasa'i anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Imam Nasa'i juga meriwayatkan hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban kharaja min dzambihi kayaumin waladathu ummuhu. Allahu akbar. Barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan salat karena iman dan mengharap pahala, maka ia keluar dari dosa-dosanya seperti hari saat ia dilahirkan oleh ibunya. Allahu akbar. Ketika pas dilahirkan oleh ibu, gak ada dosa, ya sama. Subhanallah. Ini fadilah surat tarawih nih. Wa fi riwayatin lahu, riwayat lain, riwayat Imam Nasa'i yang lain adalah hadis anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha farada siyama ramadhana wa apa ini? Apa ini ya? Wasunin. Innallaha farada siyama Ramadan wa sanantu lakum qiyamahu. Oh iya. Wa sanantu lakum qiyamahu. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan pada kalian puasa Ramadan dan saya sunnahkan untuk kalian qiyamul lail. Artinya tarawihnya. Wa sanantu lakum qiyamahu faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dzunubihi kayaumin waladathu ummuhu. Maka barang siapa yang berpuasa dan menghidupkan malamnya dengan salat karena iman dan mengharap pahala, maka ia akan keluar dari dosa-dosanya seperti hari di saat ia dilahirkan oleh ibunya. Allah. Wal muradu bi qiyami Ramadan. Nah, yang dimaksud dengan menghidupkan malam Ramadan yaitu salatut tarawih, adalah salat tarawih. Hukmuha wa adaduha. Hukum salat tarawih dan hitungan rakaat, jumlah rakaat salat tarawih. Salatut tarawih sunnatun muakkadatun lirrijali wan nisa. Salat tarawih adalah sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat dianjurkan bagi kaum laki-laki dan juga perempuan. Wal jama'atu fiha sunnatun 'alal kifayah. Salat tarawih secara berjamaah adalah sunnah kifayah, ya, cukup dikerjakan oleh sebagian. Jadi kalau misalkan tak menemukan berjamaah, salat sendirian tak jadi masalah, ya, karena sunnah 'alal kifayah. Wahiyya 'ishruna raka'atan. Wahiyya 'ishruna raka'atan. Jumlah rakaat adalah 20 rakaat, ya. Kama sabata bil adillati wa alaihi jamaahirul a'immah. Dan mana ini? Kenapa 20 rakaat? Karena sudah ditetapkan dengan dalil-dalil dan inilah pendapat mayoritas ulama. Ya kalau misalkan ada yang mengatakan, sholat tarawih 8 rakaat, yang penting jangan menyalahkan yang sholat tarawih 20 rakaat. Yang salah itu dia sholat 8 rakaat dan lalu dia menyalahkan yang sholat lebih dari 8 rakaat. Itu yang salah. Udahlah, setiap orang itu punya pendapat kan gitu. Tapi kalau ingin mengikuti pendapat mayoritas ulama, ya ini 20 rakaat.
itu boleh sholat 8 rakaat, 2 rakaat, yang penting jangan menyalahkan yang sholat tarawih 20 rakaat. Itu salahnya kalau menyalahkan. Karena Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah ketika berbeda pendapat, mereka tidak saling menyalahkan. Oh, Imam Syafi'i salah, Imam Abu Hanifah salah. Tidak. Wa qad dzakarna atrafan min al-adillati ala annaha 20 fi risalatina al-'adiyah wal adhkar farji' ilaiha. Nah, kami telah menyebutkan beberapa dalil tentang jumlahnya, jumlah rakaat salat tarawih yang 20 rakaat tadi dalam risalah kami yang bernama Ad-Dilalah wal Adhkar. Maka bisa antum rujuk di situ. Jadi beliau tidak memperbanyak pembahasan mengenai sholat tarawih ya. Nah, di sini beliau langsung pindah ke shadaqatul fitri atau zakat fitrah. Kalau sempatnya hanya 2 rakaat, ya tentu juga qiyamul lail, ya. Juga qiyamul lail. Mafhum? Jadi dalam ayat tadi itu memang enggak ada, dalam hadis tadi itu enggak ada batasan. Cuma ulama yang sepakat adalah 20 rakaat gitu salat tarawihnya. Kalau enggak sempat ya gimana? Ya sudahlah, itu dinamakan qiyamul lail. InsyaAllah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kitab As-Siyam karangan Syekh Abdullah Sirajuddin. Daliluha wa fadluha. Daliluha wa fadluha. Dalil zakat fitrah dan keutamaan zakat fitrah. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, farada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sadaqatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lawi war rafath wa tu'matan lil masakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai penyucian bagi orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia, perbuatan kotor, serta sebagai makanan bagi orang miskin. Faman addaha qabla salati ay salatil 'id fa hiya zakatun maqbulah. Barang siapa yang menunaikan zakat fitrah, membayar zakat fitrah sebelum sholat Idul Fitri, maka ia dianggap sebagai zakat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man addaha ba'da sholati fahiya sadaqatun minas sadaqati, rawahu Abu Dawud. Tapi apabila dia menunaikannya setelah sholat, maka ia hanya dianggap sebagai sedekah. Ya tentunya kalau hukum seperti ini kita ngambilnya dari fuqaha. Bagaimana fuqaha menanggapi hadis-hadis seperti ini? Kan hadis. Jadi kita ngambil hukum itu mentahnya bukan dari hadis. Karena bisa saja kita ini gak paham apa maksud dari hadis ini. Atau bisa saja hadis ini bertentangan dengan hadis lain. Nah, kita tidak di makom yang bisa mengambil hukum secara langsung dari Al-Quran dan hadis. Makanya kata Allah, fas'alu ahla dzikri, tanya pada orang yang tahu. Siapa yang tahu? Ya Imam Syafi'i. Ya Imam Syafi'i tentunya lebih memahami hadis ini daripada saya, kan gitu. Maka kita tanya Imam Syafi'i, bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang hadis ini. Nah, makanya kita harus merujuk ke kitab fikih. Kalau mau ambil hukum jangan langsung dari Al-Quran, hadis, ya. Kita ikut pada Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah atau mazhab yang muktamad yang lain. Bukan dalam artian kita tidak ikut Al-Quran dan hadis, bukan. Kita ikut Al-Quran dan hadis, ya. Kita ikut Al-Quran dan hadis. Cuma karena kita ini punya banyak sekali keterbatasan, kita tidak mungkin paham secara maksimal hadis Nabi SAW. Ya, hafalnya aja belum, kan gitu. Maka kita tanya pada orang yang lebih tahu, itu seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Maka mereka itu menjadi imam untuk kita semua. Jadi kita ikut Al-Quran dan hadis sesuai dengan apa yang dipahami oleh Imam Syafi'i.
sesuai dengan apa yang dipahami oleh Imam Abu Hanifah, sesuai dengan apa yang dipahami oleh Imam Ahmad, ya, Imam Malik, ya, seperti itu. Dan mujtahid itu banyak, hanya yang tampak kenapa yang 4? Karena mereka itu dikaruniai murid yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mazhab-mazhab yang lain banyak, tapi kenapa runtuh? Karena tidak ada murid yang meneruskannya. Seperti mazhabnya Lais ibn Sa'ad, mazhabnya Sufyan ats-Tsauri, mazhabnya Sufyan ibn Uyainah. Banyak sekali ulama-ulama mujtahidin yang lain, cuma mazhab mereka itu runtuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, kenapa kita gak ikut pada Imam, pada siapa? Pada Abu Hurairah saja, kan lebih dekat dengan Rasul. Iya, mantap, bagus kalau mau ikut pada Abu Hurairah. Tapi apakah yakin? Kan gitu. Karena mazhabnya Abu Hurairah itu tidak tercatat. Lalu bagaimana bisa sampai ke Anda? Nah, itu masalahnya. Tapi kalau mazhab yang 4 ini kan dicatat, diteruskan oleh muridnya. Nah, di sini tidak ada. Sehingga para ulama usul fikih, antum kalau misalnya bisa nyampe pada Abu Bakar, oh bagus. Tapi mazhabnya Abu Bakar, mazhabnya Umar, mazhabnya Utsman, Ali itu tidak tercatat. Ya, hanya sebagian saja yang tercatat. Sehingga mau tidak mau kita harus ikut pada imam-imam yang mazhab mereka itu dicatat oleh murid-muridnya, sehingga nyampe pada kita. Ya, kita belajar apa ini? Belajar, anggaplah belajar Raudhah, ya, belajar Minhajut Talibin karangan Imam Nawawi. Nah, itu nyampe pada Imam Syafi'i, Imam Nawawi, ke Imam Rafi'i, Imam Aziz, Syahrul Wajiz, ya, Wajiz dari Imam Harumain, Nihatul Matlab. Berikut nyampe ke Imam Al-Hawi Al-Kabir, Al-Mawardi, nyampe ke Imam Muzani, nyampe ke Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Oke, kita langsung lanjut ya. Hukmuha wa miqdaruha. Hukum dan ukuran zakat fitrah. Sadaqatul fitri wajibatun 'indal imamaini Al-Hanafi wasy-Syafi'i. Bahwasanya zakat fitrah itu wajib menurut dua imam, Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Wa miqdaruha 2 kilo minal hintah an kulli syakhsin. Dan ukuran zakat fitrah itu 1 sa' ya. Atau di sini kata beliau 2 kilo. 2 kilo minal hintah, 2 kilo gandum. Ya, ada yang mengatakan 2,4, 2,5 atau 3 kilo. Hintah berarti makanan pokok. An kulli syakhsin, setiap individu bayarnya 2 kilo. Wa yajuzu 'indal Hanafi daf'ul qimah, dan boleh menurut mazhab Imam Abu Hanifah membayarnya menggunakan uang, ya. Ini dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau mazhab yang 3 semuanya menggunakan makanan pokok, ya, disesuaikan dengan daerah masing-masing, ya. Kalau yang beras ya beras, yang gandum ya gandum, yang kurma kurma. Disesuaikan dengan daerah masing-masing. Salatu Idul Fitr. Salatu Idul Fitri. Daliluha wa fadluha. Salat 2 hari raya, dalil dan keutamaannya. Tapi di sini salatu Idul Fitri saja. Fi sahihaini an Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis dalam Sahih Bukhari wa Muslim yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kharaja yaumal fitri fa shalla rak'ataini lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari Idul Fitri, lalu beliau itu melaksanakan salat 2 rakaat tanpa mengerjakan salat sebelumnya maupun sesudahnya. Nah, jadi tidak ada istilah qobliyata sholatil id, enggak ada istilah ba'diyati sholatil id. Wa rawa at-Tabarani bi isnadihi 'anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala. Imam Tabarani dengan sanadnya merupakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
idza kana yaumu Idul Fitri waqafatil malaikatu ala abwabit turuq. Ketika hari raya Idul Fitri tiba, maka para malaikat itu berdiri di pintu-pintu jalan. Jadi kita nggak ngerasa bahwasanya di situ ada malaikat, ya. Di pintu-pintu jalan itu para malaikat ini pada berdiri di situ. Apa yang dilakukan oleh malaikat yang berdiri tadi? Fanadau, Ughdu ya ma'syiral muslimina ila rabbin karim. Yamunnu bil khairi thumma yusibu alaihil jazil. Mereka itu menyeru, wahai kaum muslimin, berangkatlah kalian menuju Tuhan yang Maha Pemurah. Dia akan melimpahkan kebaikan dan memberikan pahala yang besar. Yu'tihil jazil. Laqad umirtum biqiyamil laili faqumtum. Kalian telah diperintahkan untuk menghidupkan malam dengan salat, maka kalian pun melaksanakannya. Wa umirtum bisiyamin nahari fasumtum. Kalian juga diperintahkan untuk puasa di siang harinya, kalian juga melakukannya. Wa ata'tum rabbakum. Kalian telah melakukan ketaatan pada Tuhan kalian. Faqbidu jawaizakum. Maka terimalah hadiah kalian, hadiah untuk kalian, pahala untuk kalian. Fa'idha sallu ini ya. Fa'idha sallu ay salatal idi nada munadin. Ketika mereka telah selesai melaksanakan salat Id, ada yang menyeru gitu. Ada yang menyeru, ala inna rabbakum qad ghafara lakum. Ketahuilah bahwasanya Tuhan kalian telah mengampuni kalian. Farji'u rasyidina ila rihalikum. Maka kembalilah kalian ke rumah kalian dengan keadaan yang penuh petunjuk. Fahuwa yaumul jaizah. Hari itu adalah hari pemberian hadiah. Hari raya ini hari pemberian hadiah. Wa yusamma dzalikal yaumu fis sama'i yaumal jaizati. Nah, hari raya Idul Fitri ini disebut di langit sebagai yaumul jaizah. Jadi di langit itu kalau hari raya sekarang nih hari pemberian hadiah. Subhanallah. Hukmuha wa bayanu takbiriz zawaid fiha. Hukum salat Id dan penjelasan takbir tambahan di dalamnya. Maksudnya takbir ada yang 7 kali, ada yang berapa itu? Yang 5 kali. Nah, ini terjadi ikhtilaf ulama di situ. As-salatul Id wajibatun 'indal Imam al-Hanafi. Salat Id, salat hari raya itu wajib menurut Imam Abu Hanifah. Wa sunnatun 'indal Imam Syafi'i. Salat hari raya, salat Id itu sunnah menurut Imam Syafi'i. Wa hiya rak'atani bi sitti takbiratin zawaida 'indal Hanafi. Menurut Imam Abu Hanifah, salat Id ini dilaksanakan 2 rakaat dengan 6 kali takbir tambahan. Salasun fir rak'atil ula ba'da tsana'i qabla al-qira'ah. Indal Hanafi salasun fir rak'atil ula ba'da tsana' qabla al-qira'ah wa thalathun fir rak'atis tsaniyah ba'da al-qira'ah qabla ar-ruku'. Menurut Imam Abu Hanifah 3 takbir tambahan pada rakaat pertama setelah doa istiftah sebelum membaca Al-Fatihah, dan 3 takbir tambahan pada rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah sebelum ruku. Jadi agak beda ya dengan mazhab Imam Syafi'i. Wa 'inda Syafi'i 7 takbiratin fi rak'atil ula. Menurut Imam Syafi'i 7 kali takbir di rakaat yang pertama sebelum membaca Al-Fatihah. Wa 5 takbiratin fi rak'atis tsaniyah, dan juga 5 kali takbir di rakaat yang kedua
qabla al-qira'ati aidan, sebelum membaca Al-Fatihah. Alhamdulillah ini sudah hampir hatam, tinggal siyamu sittin min Syawal. Tsumma qala al-musannifu, ini adalah pembahasan terakhir di dalam kitab ini. Siyamu sittin min Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal. Yustahabbu ayyasumal muslimu sittan min Syawal mutlaqan, walau lam yasilha biyaumil fitrih. Dianjurkan bagi seorang muslim untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal, kapan saja, mutlakan. Jadi bisa berurutan atau pisah-pisah, ya jadi masalah. Ya, puasanya tanggal 2, tanggal 5, tanggal 9, tanggal 12, terserah. Yang penting 6 hari harus puasa. Itu kalau ingin kesunahan puasa 6 hari di bulan Syawal. Walau lam yasilha biyaumil fitri, walaupun tidak disambungkan dengan hari raya Idul Fitri, walaupun tidak dari tanggal 2, 3, bukan. Ya. Jadi dia tetap mendapatkan pahala puasa 6 hari di bulan Syawal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Rawahu Muslim. Nah, seperti hadis di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, man shoma Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal, barang siapa yang puasa Ramadan, kemudian dia mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahr, itu pahalanya seperti puasa 1 tahun penuh. Puasa 1 tahun penuh, luar biasa. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Semoga selawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana ya Allah, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Tuhanmu, Tuhan yang memiliki kerajaan, izzah, keperkasaan. Amma yasifun, dari apa yang mereka sifatkan. Wassalamun alal mursalin, dan kesejahteraan, keselamatan bagi para utusan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, dan juga segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tamat hadhihi risalah fi wahid Ramadan sanah 1384. Betul kan? Jadi buku ini atau kitab ini beliau tulis dan selesai di tanggal 1 Ramadan 1384. Sekarang 1446. Berarti berapa nih? Berarti 62 tahun yang lalu ya. Jadi kitab ini hatam ditulis oleh beliau karena kita sekarang ada di tahun 1446. Nah, beliau itu hatam menulis kitabnya di tahun 1384, berarti 62 tahun yang lalu. Nah, kita hatam baca kitab ini alhamdulillah dari kemarin. Kemarin kita baca dari halaman pertama dan alhamdulillah pagi ini kita hatam alhamdulillah. Ya, pas hari semalam ya, insyaallah. Semoga berkah dan manfaat. Ya, kurang lebihnya mohon maaf dari saya pribadi, kalau ada kesalahan mohon maaf. Sallallahu alaihi wasallam.